dari pas lagi muncul di mana-mana ada. Tapi udah lama hilang dan sekarang kenapa lagi? Ngapain? Ada lagi bobo. Ada yang lagi bobo. Ini bintang tamu gue nih. Tiba-tiba Mas Robi Purbakala, Ya, kamu lagi ngapain? Ada yang lagi bobo. Ada yang lagi bobo. Teteh, aku punya lampu ajaib. Wow. Gak usah takut, gininya lucu, warnanya biru-biru gitu. Oh, lucu banget. Biru-biru abis keracunan soalnya. Kita panggilin ya. Ya, gimana caranya? Ini dia, Jini keluar. Mana sininya? Nah, Jini udah keluar. Jini bawa apa Jini? Ini Jini bawa apa? Nah, ini Jini tahukah ente? Begitu. Oh, kasih informasi. Kasih informasi Jininya. Karena kita masuk ke dalam segmen Tahukah Kamu? Jininya mana, Rob? Apa? Jininya mana? Lagi latihan. Latihan ngomong. Jininya lagi agak susah kesariawanan. Apa Suka sih nggak sih kakak kamu kayak misalkan lagi mandi air dingin tuh tiba-tiba kayak ini otak tuh kayak langsung beku atau minum air es langsung kayak beku, pusing gitu? Kalau langsung minum mandi air dingin, Guyur gitu. bro, diguyur langsung ke kepala gitu ya. Tadi sempat dibahas, katanya bisa bikin stroke ya? Bisa bikin stroke katanya. Serem banget sih. Emang ada artikelnya yang ngomong kayak gitu? Ada. Jadi ternyata nih, tubuh manusia itu memiliki pengaturan kendali yang tinggi banget. Dan pusat kendali manusia adalah di dalam otak kita. Termasuk memonitor tubuh agar berfungsi secara normal. Nah, karena otak merupakan termoregulator atau pengatur suhu, saat keadaan panas nih, maka otak akan memberikan perintah agar pembuluh darah kita melebar. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya lagi kondisinya lagi panas, diguyur dengan air dingin, itu sarafnya akan adetan kan dia? Adetan. Adetan gitu kan. Nah makanya itu bisa jadi juga salah satu penyebab terkenanya stroke. Kayaknya agak kurang cayaan, saya telepon Dokter Ulfa dulu deh ya. Boleh. Biar lebih afdol lah ya. Halo? Halo Dokter Ulfa. Halo. Dok, apa ini mau kabar tanya lagi nih. pagi-pagi? Biasa nih saya tukang nanya nih. Ada Robi juga nih di sini, Hai Dok. dok, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, ini katanya ada yang bilang kalau misalnya suhu tubuh badan kita tuh lagi panas-panasnya, mungkin habis olahraga ya, biasanya heart rate-nya lagi tinggi-tingginya. Kalau kita ngeguyur kepala gitu atau badan langsung dengan air dingin, itu bisa membuat saraf-saraf kaget dan juga bisa jadi salah satu penyebab stroke. Itu benar atau enggak ya, Dok? Salah. Oh, salah ya justru. Jadi patofisiologinya terjadinya stroke itu kan adanya penyempitan pada pembuluh darah. Disebabkan adanya arteriosklerosis pada pembuluh darah sehingga terjadi iskemik. Stroke itu kan ada yang hemoragik dan non hemoragik. Jadi penyebabnya itu banyak. Biasanya tekanan darah yang tinggi atau hiperkolesterol. Bukan karena mandi air dingin. Selesai berolahraga. Wah dok, ini bagus juga nih. Berarti kalau misalnya kita habis olahraga nih ya, baiknya itu kita mandi air hangat atau air dingin? Atau nggak usah mandi dok? Atau nggak usah mandi? Masih kasih waktu kalau dulu bentar. aku sendiri sih lebih menyarankan air hangat ya. Air hangat. Karena suhu tubuh ya? Membuka pori-pori kan. Pori-pori kita kebuka kan, sehingga keringatnya bisa sekaligus mengeluarkan lemak. Setelah itu baru ditutup dengan air dingin untuk menutup pori-pori gitu. Terima kasih dokter Ulfa. Terima kasih dokter kita, Ulfa. Teteh mau nyoba gak gosok? Mau, Gini aku tuh pinter banget. Gak cuma satu doang infonya. Pinjem dong sikatnya. Hah? Kata mau digosok. Bentar ya. Gosok pakai ini aja ya. Pakai tangan, dilus-lus gitu. Jini, mainnya. Wow, Jini kembali. Jin, gak muat ya Jin bajunya ya Jin. Jini alis lo bagus ya Jini. Jin bawa apa lagi Jin? Jini bawa apa lagi? Jini Masuk thank lagi. you ya. Jini thank you, masuk sini Jini. Masuk lagi. Wih. Teteh, suka traveling nggak? Suka. Kalau kayak pulau gitu, private island, sukanya kemana? Private island kagak pernah deh. Ayo nggak apa-apa Tapi teh. pernah ke Belitung. Itu di Belitung tuh banyak banget kan pulau-pulau kecil kan. Jadi ke Pulau Lengkuas, habis itu jalan-jalan ada Pulau Pasir, yang kayak gitu-gitu. Terus, nah itu juga kayak private islands. Betul. Rasanya. Nah, ini sebagai orang Indonesia kita harus bangga nih. Soalnya Pulau Nikoi Bintan di Kepulauan Riau itu 5 mil dari pantai timur Bintan. Ini baru aja dinobatin sebagai the best private island tahun 2016 oleh majalah pariwisata global Condé Nast Traveler. Nikoi itu di mana ya?
Di Bintan. Oh, di Kepulauan Bintan Riau. ya? Ih, keren banget ya pulaunya ya. Itu, dan juga Nikoi juga pernah menjadi runner-up di Wild Asia tahun 2009 Responsible Ini cakep Tourism Awards banget untuk pulaunya. kategori operator akomodasi kecil dan juga menengah gitu teh. Dan Cakep pulau banget ini pulaunya. itu berhasil mengalahkan Pulau Aman Pulo di Filipina, Turtle Island di Fiji, dan juga hingga pulau di Danau Malaren, Swedia. Dan penghargaan ini juga menjadi prestasi Wonderful Indonesia di mata dunia. Keren! Keren! Kita butuh endorsan ke sana! Iya, tolonglah, Tolong ayo undang kita. Silakan, Undang ke kita. Niko. Kamu udah pernah belum ke situ? Belum. Tapi the best islands kalau di Indonesia itu di So mana? far, Heeh. aku paling Pernah suka, dikunjungi? jadi ada satu namanya Gili Kapal. Gili Kapal itu Belum daerah pernah mana? dengar kan? Belum pernah. Di Lombok. Di Lombok Jadi kayak juga. bahkan orang lokal pun kadang nggak tahu Gili Nggak Kapal, ngeh gitu dan ya? cuma orang-orang yang katanya beruntung yang bisa menemukan si Gili Kapal itu teh. Dan itu kenapa Lucu disebutin yang namanya Gili Kapal, karena zaman dulu katanya sering banyak kapal karam di situ. Keren banget. Bagus, Teh. Susah banget nyarinya juga ya, tapi Susah, ya. harus beruntung-beruntungan. Itu di antara Gili Meno sama Gili. Oh enggak, itu jauh. Itu Jadi agak kayak jauh lebih lagi. ke Lombok Timur. Gitu. Itu keren banget, sumpah keren banget. Emang the best ya Indonesia sih. The best menurut saya. Indonesia, oke. Ada lagi nggak sih si Jini bawa apa lagi sih? Jini banyak informasinya, habis Coba browsing gue soalnya. habis makan jengkol nih soalnya. Kasihan. Jininya oleng teh. Tuh, Jini oleng Iya kasihan. tadi serahin aja. Coba Jini mana dong, pinjem dong. Ada apaan sih Jini? Teh. Wah Jini, masuk lagi ke dalam Jini. Tahukah kamu cara membaca plat kendaraan bermotor? Jadi biasanya kalau kita melihat plat motor, kita hanya membacanya sebatas huruf dan angka. Namun sesungguhnya setiap plat nomor kendaraan punya kodenya masing-masing. Serius? Ih, ini seru nih. Ini adalah beberapa cara untuk membaca plat nomor kendaraan. Yang pertama berdasarkan anatomi. Maksudnya berdasarkan anatomi itu Kode anatomi itu ada kode wilayah. kode wilayah itu di Adalah B-nya ya. Bravo Kayak B ya, itu kan Bravo. Jakarta ya, kode wilayah ya. Satu ada nomor polisi. Nomor polisi, Ya, X, ya. Y, Z itu X itu adalah kode, Kode wilayah wilayah kendaraan. Pendaftaran. Heeh. Yang Y adalah jenis kendaraan dan Z adalah nomor acak. Oh jadi sebenarnya nggak sembarangan ya dikasih ya kalau misalnya belakangnya STI, S itu adalah kode wilayah pendaftaran, T itu betul. apa, dan segala macam. Cara bacanya. Kalau di bawahnya itu juga kan apa sih? Ada Oh, tuh nomor pajak. pajak dan Pajak, lain-lainnya. lain-lain segala macam. Itu dia cara Ya. membaca plat nomor kendaraan. Oke. Cakep nih jadinya kita tahu. Apalagi sekarang penting juga ya ngomongin soal plat nomor. Udah dicanangkan tuh yang ganjil genap. Betul. Ada yang Ganjil genap. B94 NIL. B ganjil dibacanya. sama genap. B93 NAP dibuat. Kemarin rame Nah, tuh di sosmed. Tapi kalau misalnya 0 masuk ke genap ya berarti ya? masuk ke genap. Genap. Soalnya udah dicoba percobaan pertama dan itu agak berhasil. Ya. Agak lebih sepi Ya. walaupun banyak sekali yang masih melanggar. Betul. Mungkin akan berhasil, mungkin, tapi juga akan ada banyak pelanggaran lainnya. Misalkan Iya. mereka mendouble. Itu dia yang nggak boleh. Teh, Oke. tapi kalau misalkan kayak sering dengar nggak sih atau baca katanya, wah kalau misalkan ada plat RFS, kata itu khusus loh gitu. Emang iya ya? Ada, itu berdasarkan plat khusus juga ada, plat yang custom ada dan berdasarkan warna. Jadi itu ada beberapa cara bacanya. Oh, ada yang custom, ada yang khusus, ada yang segala macam. Itu bisa dibaca Misalkan dari kayak nomor belakang. CD, itu kan berarti dari Itu dari kedutaan. Gitu. BS juga kan. Tuh contohnya. Jadi R itu adalah kendaraan dinas pejabat RFS ya. 1 2 3 4 adalah nomor polisi dan B adalah kode wilayah. Jadi sebenarnya kadang kita kalau misalkan nih ada anggota keluarga kita yang memang ya orang Pejabat pejabat khusus, terus itu kita pakai biasanya mobil itu. RFS. Betul. Kalau berdasarkan plat Custom tuh misalkan kalau kayak pesanan kali gitu ya? pesanan gitu. Itu bisa juga ada ya berdasarkan plat custom? B12 0 BBY, Iya. B Robi. Tuh, kayaknya Itu kalau legal saya sih. nggak tahu deh, Bu. Kok nggak gitu kan ngomongin di sini. Soalnya custom. Lanjut. Oh, si Jini bawa apa lagi ya? Besok Jini, lagi. kembalilah. Ternyata jatuh cinta sama Jini gue kayak ini. Kayaknya ini gue panggil-panggil terus nih. Jini, kamu bawa apa Ini Jini? Jini apa Superman nih? Jini. Jini, masuk lagi Ini Jini. Nggak kelihatan ya, Jin? Jini. Nah. Ini Jini atau Wanabut sih? Oke, Ada Jini apa aku sih? ambil ya. Masuk lagi, Jede. Masuk lagi. Teh, jadi nih ya, ternyata ada rumus
yang namanya sebagai solusi untuk mengistirahatkan mata kita dari layar monitor. Rumusnya adalah 20 20 20. Rumus apaan? Di Kan zaman kita sekarang biasanya itu dia. mantengin tuh Layar, laptop, apa, handphone, segala macam. Jadi 20-20-20 ini adalah di zaman sekarang kan hampir semua orang tuh khususnya di kota-kota besar tuh ya Teh ya. Nggak bisa lepas dari monitor digital dan juga gadget atau laptop. Nah terkadang nih mata kita kan suka lelah tuh kan, mata panda. Terus menerus yang namanya dipaksakan buat melihat layar monitor. Nah makanya kalau misalkan bisa nih memungkinkan nih, Istirahatkan nih itu gimana? baiknya istirahat ya. Jadi Maksudnya solusinya adalah rumus 20-20-20-20 dari dokter mata ini ya iya justru ya? betul. Rumus Ini 20-20-20 adalah mengambil waktu istirahat selama 20 detik setiap 20 menit dengan melihat sesuatu yang berjarak setidaknya 20 kaki dari posisi kita. cakep ya. Jadi kalau misalnya kita habis dari Jadi itu menekunin gadget, segala macam, kasih waktu 20 detik 20 detik untuk per istirahat. 20 menit. 20 menit, setiap 20 menit kita 20 detik istirahat, Ya. tapi harus jauhin dari si gadget itu. 20 kaki kalau misalkan ukuran Indonesia kita ambil meter berapa ya teman-teman ya? 20 coba kaki. 20 kaki coba ya. Kaki gua kan kaki Kita model ya, model maksudnya ukurannya kan Kita kan jenjang banget ya. jenjang banget. Kok kayaknya kaki lu gede banget sih? Kaki gua 45 teh. 45, ih gua 41. Ya udah deh gue beli nanti ya. Kode itu maksudnya. Emang gede banget. Ah. Saya punya foto-fotonya Robby nih. Saya ini stalker soalnya. Foto aku? Ada, coba kita lihat beberapa fotonya. Itu yang pertama. Ih, sama kebo. Mana kebonya? Itu yang lagi megang itu ya? Aduh, gua sampai muncrat. Wah, seru Ini banget. gimana ini? Ini waktu itu lagi di Sumbawa, Seru. lagi karapan sapi, Karapan festival sapi. karapan sapi. Ikut ngarap sapi juga? Ikut karapan teh, jadi Susah balapan banget. gitu, Susah nggak balapan. Awalnya susah, tapi aku coba-coba dan itu kan perjalanannya arenanya tuh lumpur semua tuh sampai jungkir balik, Seru ya? sampai lumayan luka-luka, seru. Seru banget. Dan serunya lagi mereka percaya itu bisa memakai kekuatan juga. Jadi kalau misalkan ada Nyobain sedikit, gitu? wah gue nggak suka nih dia nih, bisa dibelokin katanya. Gitu. Serem Bisa, tapi seru teh. Yang penting kita harus. Doyan traveling juga ya? Yoi. Wih, sini di mana, Robby? Ini di Batur. Di Batur tuh di mana? Bali. Ih, seru banget. Itu di Bali teh. Ini masih di Batur nih? Yoi, Batur Ini ini. kapan ini waktu itu? Ini waktu itu kayak 3 bulan 4 bulan lalu 3 bulan lalu ya? 3-4 Tapi bulan memang harus selalu ada waktu untuk traveling ya? harus deh. Kayak tadi tuh kan memang harus kita refreshing Iya, sih teh. benar-benar. Ini di mana nih? Di Bali juga? Ini di Lombok. Ini di Lombok. Ini yang waktu pas ke sana? Iya, Wah, di seru Lombok nih. banget. Seru-seru. Oh. Ini lebaran kemarin. Nggak jauh-jauh di Jakarta Itu aja nih, pohonnya teh. pohon apa sih? Mangrove. Pohon mangrove ya? Itu mangrove ya, modelnya ganteng ya, gila, Iya, keren banget. gue lagi nanya pohon kok tuh. Ini kenapa foto-foto OTD yang dimasukin ya? Gila, gayanya kaki ngangkat ke atas tuh satu. Nah, ini kemarin ulang tahunan teh. Ulang tahunan Kemarin kemana tuh? ini ke Pantai Keluan, ke kampung halaman. Wah, seru banget sih. Kayaknya fotonya jalan-jalan mulu dari ke tempat-tempat eksotis di Indonesia. Soalnya kan kulitnya eksotis. Terus Teh, aku kayak mau cuci tangan nih tadi habis gosok. Kita habis gosok-gosok gini nggak mau cuci tangan. kotor. Kok kotor. Cium lagi. Kalau gitu-gitu, aku cuci tangan Yaudah, dulu yaudah, ya. cuci tangan Gitu dulu ya. deh, cuci tangan Bentar dulu. ya. Dadah teh. Aku juga mesti cuci tangan dulu nih, biar lebih bersih lagi. Ya udah, sahabat pagi, ntar kita balik lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi.